Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Iya. Silakan untuk ketuanya memimpin doa. Itu baru bersiap gerak, udah mulai. Selesai. Jadi jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Kita melanjutkan materi pada pagi hari ini ya. Sudah siap belajar semuanya? Siap. Ya, sebelumnya saya absen dulu ya. Muhammad Alkia Inzaghi, Hadir Pak. Fanis Tauriza, Hadir. Sri Wulandari. Lolos Pak. Boleh Pak. Lolos, daerah kondangan. Oh, nggak ada surat izinnya? Enggak ada Pak. Oh. Pak, kita yang dia Pak. Tadi Alfa ya. Iya. Lailia Indonesia, Icatri Anjani, Iken, Nia, Niswi kemana Mas Anis? Sakit. Bapak bisa. Loh. Kemarin digigit nyamuk. Ya. Jadi yang tidak masuk dua anak ya, satu alfa, yang satu sakit. Ya, kita hari ini akan belajar tentang konsep dasar ekonomi, pengantar ilmu ekonomi ya. Pengantarnya. Gimana? Bisa bergerak gitu Pak WWD. Nah, kita akan belajar tentang pengantar ilmu ekonomi. Nah, materi di dalamnya yaitu tentang yang pertama itu ada sejarah ilmu ekonomi, yang kedua ada pengertian dan definisi ekonomi, dan yang ketiga ada ruang lingkup ilmu ekonomi. Kita bahas secara singkat ya anak-anak. Nah, yang pertama yaitu sejarah ilmu ekonomi. Adam Smith ya sering disebut sebagai yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi. Pada abad 18 sebagai satu cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan melalui karya besarnya yaitu Wealth of Nations. Smith mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara-negara di Eropa. Sebagai seorang ekonom, Smith tidak melupakan akar moralitasnya, terutama yang tertuang dalam The Theory of Moral Sentiments. Nah, Smith itu adalah orang yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi tersebut pada abad ke-18 di negara-negara di benua Eropa. Ada yang tahu benua Eropa itu mana saja? Ada Portugal. Portugal, betul. Iya. Mana lagi Mas Fadi? Ke Indonesia. Salah. Salah. Kamu gimana PKN-nya? Aduh. Nah, yang beliau adalah beberapa ahli ekonomi. Nah, yang sebelah kiri ini Adam Smith, yang pernah Keynes, dan yang sebelah sana itu Alfred Marshall. Selanjutnya yaitu pengertian dan definisi ekonomi. Nah, kata ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos atau peraturan atau aturan hukum, dan secara luas didefinisikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah. Sedangkan definisi dari para ahli ekonomi atau ekonom menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Nah, selanjutnya ada beberapa pendapat ahli ekonomi. Yang pertama ada Adam Smith. Pendapat Adam Smith gimana Mas Jeki? Bisa dibacakan? Adam Smith bahwa ekonomi ya penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan sebuah negara.
Yang kedua, Mas Fanis, yang Albert Marshall. Albert Marshall mengatakan bahwa ekonomi adalah studi tentang umat manusia dalam mengaji bagian dari tindakan individu dan sosial yang paling dekat dengan pencapaian dan penggunaan kesejahteraan material. Nah, itu beberapa pendapat ahli ekonomi ya. Nah, tentunya dari beberapa ahli ekonomi itu pendapatnya berbeda-beda. Itu tergantung pada situasi dan keadaan ya. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi itu ada dua, yaitu ekonomi mikro dan makro. Yang pertama yaitu ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisis dalam teori ekonomi mikro antara lain meliputi perilaku pembeli, yaitu konsumen dan produsen secara individual dalam pasar. Nah, tujuannya itu sendiri yaitu dan sasarannya analisis ekonomi mikro lebih dititik beratkan kepada bagian membuat pilihan untuk yang pertama mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber dan mencapai kepuasan yang maksimum. Ada yang bisa memberikan contoh dalam kehidupan nyata ekonomi mikro itu yang seperti apa? Dalam dunia pasar. Belum tahu Pak. Oh, belum tahu. Belum tahu. Gimana? Ya bisa. Nah, bisa. Nah, yang kedua yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro mekanisme bekerja perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau agregat berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Apabila yang dibicarakan masalah produsen, maka yang dianalisis produsen secara keseluruhan. Demikian halnya jika konsumen, maka yang dianalisis adalah seluruh konsumen dalam mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh perekonomian. Tujuannya yaitu yang pertama sisi permintaan agregat dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi, dan yang kedua pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan presentasi kegiatan ekonomi yang diinginkan. Coba kasih apa contohnya itu dalam ekonomi makro. Kalau menurut saya sendiri terkait dengan ekonomi makro itu yang ada di sekitar kita, mungkin kayak sebuah perusahaan itu menjual barangnya ke konsumen yang mau distribusi, itu kan ruang lingkupnya kan lebih besar juga kan menurut saya. Ini ya PT-PT menjual misalnya contoh kebutuhan rumah tangga misalnya perabot gitu, terus terjadilah antara jual beli antara dengan produsen dan konsumen seperti itu. Gimana kalau menurut Mas Fanis? Apa ya? Kalau menurut saya itu seperti itu apa namanya Pak? Itu apa namanya kayak ada pendirian pabrik, kemudian mengatur gaji itu kan biasanya itu ditentukan standar gaji dari masing-masing daerah, kan pemerintah yang menentukan. Misalnya di Kabupaten Projo itu gajinya hanya 10 juta misalnya, karena ada campur tangan dari pemerintah. Apabila misalkan itu nominalnya kurang, maka pemerintah akan menilik lebih lanjut terkait dengan PT atau perusahaan tersebut. Kenapa kok gajinya kecil begitu? Bali. Ya, ada pendapat lain? Coba Mbak Niken. Contoh nyata dalam ekonomi makro. Contoh nyata ekonomi makro itu misalnya BUMN. Karena juga terdapat campur pemerintah. Terus kemudian cakupannya lebih luas kalau BUMN. Misalnya kayak SPBU atau PLN. Ya. Ya, betul ya. Jawabannya betul ya, seperti itu.
dari bikin duit pak ini sembilan tugas saya Nah, kesimpulannya pada materi Bapak kali ini belum memberikan tugas yang pengambilan nilai ya, karena minggu depan kan sudah, berarti minggu depannya lagi kita akan mengadakan mengambil nilai. Kalau tadi kan cuma tanya jawab aja. Nah, kesimpulannya pada pagi hari ini bisa dibacakan Mbak Laili. Ilmu ekonomi merupakan filosofi yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Sejarah ilmu ekonomi menunjukkan transformasi pemikiran dari masa klasik yang berfokus pada produksi dan pasar bebas hingga masa modern yang mencakup berbagai pendekatan seperti ekonomi mikro dan makro. Pengertian dan definisi ekonomi secara umum berkaitan dengan cara manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ekonomi juga sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan memutuskan penggunaan sumber daya secara efisien. Ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi dua, yaitu ekonomi mikro yang fokus pada perilaku individu dan perusahaan, serta ekonomi makro yang membahas fenomena ekonomi secara keseluruhan seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Ilmu ekonomi membantu dalam pengambilan keputusan yang rasional baik di tingkat individu, bisnis maupun Ya, terima kasih. saya benar Nah, ya itu kesimpulannya, yaitu bisa kita pelajari bersama ya. Boleh ya, karena kayaknya waktu pelajarannya masih lama ya. Gimana kalau kita buat tugas aja, tugas ya. Tugasnya apa ya? ini pesawat terbang saya bisa masih Saya cari dulu tugasnya. HP ini pak terus saya baca pak dari nama-nama pesan di Purworejo coba orang di namanya di Purworejo Ya, nanti tugasnya saya share di grup kelas ya, lewat bisa cuma dikumpulkan minggu depan ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa. Ya nanti saya kirim di grup kelas. Kan ada grup kelas.
Nah, mungkin semoga apa yang Bapak sampaikan bisa diterima oleh anak-anak semua ya, bisa bermanfaat. Bisa ditutup dengan doa. Silahkan ketuanya dipimpin. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tuh. Silakan.